أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa dengan kesusahan, mereka ditimpa dengan penderitaan dan diguncang dengan berbagai macam cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Mata nasrullah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian yang menimpa diri kita itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ujian, Allah juga membersamainya dengan kemudahan. Kita tahu kehidupan memang tak selalu indah. Hidup ini penuh dengan ujian, tantangan dan juga cobaan. Apalagi dalam kehidupan berumah tangga. Namun tugas pasangan saling menguatkan dan saling menerima. Maka insya Allah hari ini Islam itu indah akan membahas dalam tema hidup tak selalu indah, tapi bersamamu aku bisa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Dan pagi hari ini seperti biasa jamaah, saya sudah bersama guru-guru kita. Ada Ustadz Maulana. Alhamdulillah. Masya Selamat Hari Allah. Ibu ya. Selamat buat Hari semuanya. Ibu untuk ibu yang ada di seluruh dunia. Masya Allah. Ada Ustadz Bani juga. Masya Allah, assalamualaikum. Waalaikumsalam dan juga Ustadz Syah. Masya Allah. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Baik jamaah yang ada di rumah. Para suami, para istri, serta yang akan berumah tangga. Wah ini harus belajar nih. Mengutarakan dan berkata jujur ke pasangan jika ada masalah. Ataupun tidak ada masalah juga harus berkata jujur. Dan pentingnya keterbukaan. Serta satu lagi, menerima apa adanya, bukan ada apanya. Kita bahas pagi hari ini jamaah sesuai tema kita yaitu hidup tak selalu indah. Tapi bersamamu aku bisa bahagia.
Masya Allah, sweet banget temanya. Kita belajar ya jamaah ya. Kalau gitu langsung aja nih. Untuk yang pertama aku punya tayangan mengenai pasangan lansia yang tinggal di gubuk plastik. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Basastro dan Sugiani, demikian panggilan pasangan suami istri yang sejak 5 tahun terakhir ini tinggal di gubuk beratap plastik di Kelurahan Kedung Wuluh, Purwokerto Barat, Banyumas. Gubuk berukuran 2 kali 3 meter yang berada di area perkebunan warga itu jauh dari layak. Basastro hanya memanfaatkan karung beras, balok kayu dan sisa kain spanduk untuk membuat gubuknya nyaman digunakan sebagai tempat tinggal. Sehari-hari keduanya mengandalkan hasil memancing belut di sungai sebagai mata pencarian. Uang hasil penjualan belut digunakan untuk biaya makan sehari-hari. Masya Allah, tapi jamaah kita sama-sama lihat ya di tayangan itu pasangan itu terpancar kebahagiaan gitu. Walaupun kita mungkin bisa menilai kalau tempat tinggalnya itu kurang layak. Nah dari kebahagiaan itu kita bisa menilai nih, benar gak sih kalau misalnya bahagia yang sebenarnya itu dari hati, bukan dari uang atau dari materi. Tapi bagaimana jamaah kalau ada pasangan yang menilainya masih dari uang atau materi. Sehingga akhirnya nih kalau nggak ada uang jadi berantem rumah tangganya. Pertengkaran rumah tangganya. Bagaimana? Kita tanya sama Ustadz Bani. Silakan Ustadz. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Masya Allah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Dulu Nabi Adam alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu ditaruhnya di surga. Apa itu surga? Surga itu puncak kenikmatan. Semua fasilitas ada. Jangankan yang kita minta, yang enggak kita minta aja dikasih oleh Allah. Tapi lihat fasilitas yang begitu luar biasa, Nabi Adam tak nyenyak tidur, tak enak makan. Kenapa? Jomblo. Masya Allah. Nikmat di surga tidak terasa nikmatnya. Masya Allah. Kenapa? Jomblo. Masya Allah. Jadi betapa luar biasa. Pasangan itu akan mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Tapi Ustadz gimana nih? Ya, banyak orang yang mengeluhkan rumah tangganya itu kalau tidak ada kecukupan materi. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita ini ada anak-anak itu iri dengan kehidupan orang dewasa. Enak jadi orang dewasa enggak ada yang ngatur-ngatur. Sementara orang dewasa banyak yang iri dengan kehidupan anak-anak. Enak jadi anak-anak enggak ada beban, subhanallah. Orang miskin iri dengan kehidupan orang kaya. Orang kaya katanya lebih enak jadi orang miskin. Orang yang tidak terkenal itu enak katanya jadi orang yang terkenal. Tapi orang yang terkenal enak jadi orang tidak terkenal. Ngapa-ngapain bebas Ustadz Maulana ya. Mau makan juga bebas, Masya Allah. Jadi semua ada tetap tidak mendatangkan kebahagiaan. Lalu di mana letak kebahagiaan? Kata para ulama yang kusuhum ar-ridha. Ternyata kenapa orang kaya merasa tidak senang, orang miskin kurang bahagia, yang jomblo kurang bahagia, yang sudah berumah tangga pun kurang bahagia. Masalahnya adalah ridho, kurangnya ridho. Ya. Harta bukan jaminan, kemiskinan juga bukan sebagai ukuran. Dia tadi di tayang tadi, Masya Allah, luar biasa. Meskipun kekurangan secara materi, tapi ketika mereka ridho, kebahagiaan itu akan Allah datangkan, subhanallah. Jadi bagaimana kita supaya ridho? Ridho itu apa Ustaz? Ridho itu adalah kemampuan menata hati kita untuk bisa legowo, menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala setelah ikhtiar yang maksimal. Jadi sebelum kita mendapatkan pasangan, ikhtiar cari pasangan yang terbaik. Tapi begitu kita sudah dapat pasangan kita, ridho, terima apa adanya. Itu kuncinya, Masya Allah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berusaha untuk menata hati kita untuk selalu ridho dengan apapun yang kita peroleh. Allah kasih kelebihan harta, syukuri, alhamdulillah. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala belum mendapatkan kecukupan materi, syukuri, ridho, terima. Dan itu insya Allah yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Kalau kebahagiaan diukur dengan materi, betapa banyak orang-orang yang secara materi berkecukupan, rumah tangganya berantakan juga. Betapa banyak orang-orang yang diberikan jabatan, tapi ternyata jabatan tidak bisa melanggengkan rumah tangga. Maka yuk sama-sama kita belajar untuk ridho. Menerima pasangan kita apa adanya dan menerima karunia Allah terhadap rumah tangga kita dengan penuh perasaan ridho. Ustadz gimana supaya saya bisa ridho? Pertama ikhlas.
Jadi ikhlas dengan ridho itu beda. Ridho itu ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, kita ridho. Tapi ikhlas, kita bisa memberikan sesuatu untuk pasangan kita dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, berarti kuncinya ridho ya Ustadz ya. Karena seperti Ustadz bilang kalau misalnya yang kaya, kalau nggak ridho pun tetap aja ngerasa kurang atau ngerasa kok jadi begini kekayaannya nggak berkah gitu ya. Tapi kalau misalnya kekurangan, kalau ridho insya Allah Allah tambah nikmatnya ya Ustadz ya. Masya Allah. Masya Allah. Tapi ridhonya nggak pakai Roma kan ya? Tanya dulu dong Ustadznya, diperjelas dong ridho itu apa gitu. Ridhonya itu apa itu Ustadz tuh kan? Contoh keridoan saya. Jadi ridho itu tadi, ridho adalah kita menerima. Menerima. Bisa menerima. Kalau ikhlas kita memberi, ini banyak orang kebalik. Saya ikhlas nerima emas, salah. Salah, saya ridho menerima emas. Dan saya ikhlas untuk berbakti kepada emas. Masya Allah, sweet banget sih. Lanjut aja yuk jamaah yuk. Kalau dimulai dari nol gimana nih? Ridho apa enggak nih? Kita lihat tayangannya dulu nih ya, silakan. Yang, kamu tuh kapan sih kayaknya aku capek kayak gini? Kamu yang sabar kenapa sih, Yang? Ih, kayak mana mau sabar, tengok nih mega aku luntur semua. Kayak mana coba orang mau betah sama kamu kalau kayak gini terus? Kamu kapan sih kayaknya? Biar bisa beli mobil, biar aku gak kehujanan, kepanasan. Kalau misalkan kayak gini terus mending kita udahan aja deh. Terimalah yang datang padamu walau belum sukses. Karena kalau udah sukses, seleranya bukan kamu. Maaf, selera saya juga bukan dia kalau dia belum sukses. Jangan datang dulu makanya. Harusnya jadi cewek itu mau dong temani dari nol. Jangan mau enaknya aja. Maaf mas, saya nyari yang mau dan siap menemani saya saat melahirkan. Yang sudah siap lahir batin dan bukan coba-coba untuk buang-buang usia. Waduh. Si mbaknya tuh nggak tahu tuh kalau naik motor tuh panas tuh nggak kehujanan. Kalau hujan tuh nggak kepanasan gitu ya Ustadz Maulana ya. Gimana maksudnya? Maksudnya, Gimana? kan naik motor. Kalau naik motor, Oh ya. kalau panas nggak Nggak kehujanan kan? Kalau hujan nggak kepanasan. Ya emang gitu kan? Iya. Ini sama-sama adem gitu Bingung juga Ustadz. gitu, Ustadz. Sama-sama adem. Oh iya saya paham. Ya iyalah kalau musim hujan nggak kepanasan. Ya iya. Lah. Kalau musim panas ya Gak, hujan. nah itu maksudnya. Belum merasakan nikmatnya gitu. Yuk nanti kita naik motor ya pokoknya ya. Ustadz aku mau nanya nih. Tadi aku bilang dari nol. Nah Iya. berarti sama-sama berjuang dari awal. Tapi bagaimana nih Ustadz kalau misalnya perjuangan yang sudah dari awal itu ternyata tidak membuahkan rezeki yang besar juga. Masih segitu-gitu aja rezekinya. Dan akhirnya si suami ngejanjiin sama istrinya, aku akan janji, aku akan ngasih yang terbaik, aku akan ngasih ini. Tapi gak kesampaian juga. Nah itu jatuhnya ingkar janji gak sih? Sedangkan istri kan biasanya nagih yang namanya janji dong Ustadz Maulana. Nah aku mohon penjelasannya Ustadz silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Izin Ustaz Bani, Ustaz Sam dan semuanya. Termasuk Mas Sony yang luar biasa pertanyaannya. Bikin bingung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau berkata janji suami terhadap istri itu sudah jelas. Karena akad pun termasuk membuat ikatan. Ikatan yang paling kuat adalah ikatan pernikahan. Dan termasuk ikatan yang paling lemah termasuk ikatan pernikahan juga. Tergantung bagaimana sang suami menjaga ikatan itu. Karena yang menikah itu adalah suami. Yang dinikahi adalah wanita. Jadi istri itu dinikahi. Hanya suami yang menikah. Istri dinikahi. Maksudnya apa? Berarti sang suami harus diikat dalam satu janji. Maka kalaupun diingatkan janjinya, sebaiknya suami ya enggak usah tersinggung. Harusnya alhamdulillah bersyukur karena senantiasa diingatkan. Diingatkan posisinya sebagai sang suami yang senantiasa harus berupaya untuk memenuhi kewajibannya dalam hal menafkahi, memberikan kasih sayang, termasuk bertanggung jawab atas rumah tangga. Makanya dari awal diberikan bagaimana mahar dan nafkah itu harus dipenuhi karena haknya wanita adalah mahar dan kewajiban sang suami adalah memberikan nafkah. Ketahuilah, mohon maaf tanpa menggurui, kebutuhan wanita itu harus dipenuhi oleh sang suami. Kalau dia punya adik yang harus dia artinya bertanggung jawab, berarti sang suami harus berkewajiban juga. Mohon maaf tanpa menggurui,
harusnya janji ini senantiasa dijaga, dipenuhi. Kalaupun dalam hal ini berdasarkan kemampuannya belum terpenuhi, ya inilah batas kemampuan manusia. Manusia maaf ya, berusaha, hanya berusaha. Sekali lagi, hanya berusaha. Ingat, apa yang mau diingat? Untuk para istri, ingatkanlah suami akan kewajibannya. Karena kadang-kala suami itu santai-santai di rumah. Pak, ingat tuh bulan depan anak-anak kan mau ujian. Berarti mau bayaran sekolah. Ingat loh, tahun depan itu anak kita sudah masuk tahun ajaran baru. Ya. Dan mau naik SMP. Itu sang suami harus diingetin. Dan yang mengingatkan itu adalah sang istri. Karena rumah tangga itu ibarat mobil. Suami adalah supirnya, mobil angkot. Suami adalah supirnya, istrinya adalah apa tuh? Keneknya. Dia yang senantiasa mengingat, kenek, kanan. Mana dia mau pikirkan? Dia cuma pikirkan perjalanan itu mulus, tapi yang mengingatkan akan penumpangnya akan turun, yang mengingatkan adalah keneknya. Maka mohon izin, jagalah istri, bagaimana sang suami menjaga istri dengan baik. Bimbinglah istri, karena ingat, wanita itu tidak pernah mau disalahkan. Seng kanan belok kiri. Mak-mak ya. Iya, mak-mak Ya, naik motor Dia ya. tidak mau disalahkan. Kalau ada persoalan rumah tangga, pasti yang disalahkan adalah suami. Jadi maaf. Suami yang berbuat kesalahan lebih parah lagi, disebut zolim. Tapi istri yang berbuat salah hanya disebut dosa. Karena suami memiliki tanggung jawab yang besar atas istri. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu punya kemampuan lebih daripada perempuan, maka dia harus memberikan nafkah, memberikan pendidikan. Maaf, kalau wanita disuruh taat, maka sang suami harus disuruh bersabar. Karena tidak gampang membimbing istri. Tidak gampang mendidik istri, itu pekerjaan yang paling berat itu. Berarti laki-laki kalau udah janji Iya. itu memang harus ditepati ya Ustadz ya. Harus ditepati. Ya yang namanya manusia kan rencana boleh. Ya. Kan ada namanya rencana, Ya. ada target. Kadang-kala tidak sesuai target, tidak sesuai rencana. Hanya Allah. Ya, kita manusia boleh berencana, Allah juga yang menentukan. Baik, Masya Allah. Dan istri pun kalau misalnya ngingetin suaminya harus ada adabnya gitu Iya, ya. Jamaah makanya ya. sangat bersambung banget dengan tausiahnya Ustaz Bani tadi. Iya. Yang memberi harus Ridho. yang memberi Ikhlas, harus ikhlas, ikhlas. dan yang menerima harus ridho. Ridho, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Kenapa? Saya mau nanya, Ya. jadi yang ridho harusnya suami atau istri? Yang ridho harusnya istri ya? Iya benar. Iya kan ya? Yang ikhlas Suami Oh, iya. ngasihnya memberi, Masya Allah. satu sama. Satu sama. Tadi kan pertanyaan bikin bingung saya. Sekarang saya bingung. Iya benar. Untung aku bisa jawab kalau Apa sih? Enggak, ini perbicaraan anak muda Ustadz ya. Oh gitu, Anak muda ya. Nggak nyambung kita ya. Enggak nyambung. Baik jamaah, kita lanjutin lagi yuk. Kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Kita bikin vokal grup bagus kali ya. Vokal grup apaan? Orang itu satu kalimat doang Oh, belum iya, belum iya, bisa menjadi Nanti ini. kita tes yang panjang ya. Udah, nanti Baik, ya. aku bacain dulu nih pertanyaannya dari Edwatini 5. Assalamualaikum Ustadz, saya mau cerita, Masya Allah saya sangat cinta sama suami saya. Maaf, beliau merawat saya penuh cinta walau saya memiliki kekurangan fisik. Saya merasa nggak bisa memberikan dan mengabdi pada suami dengan sempurna. Apakah dosa kalau saya ngomong agar suami cari istri lagi yang lebih sempurna? Karena saya ngerasa suami saya terlalu baik untuk saya Ustadz. Mohon bantu dijawab Ustadz. Ustadz Syam gimana nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apakah saya dosa kalau meminta suami udah cari istri yang lain lagi supaya bisa lebih sempurna lagi? Ya. Tidak dosa lah, malah surga baginya. Kan dia izinkan suaminya untuk poligami gitu. Dia izinkan suaminya untuk menikah kembali, berarti surga baginya, dia rela karena dia sadar akan kekurangannya. Ini wanita solehah, wanita yang sadar akan kekurangannya lalu memberikan kesempatan untuk suaminya. Karena yang banyak itu kan wanita yang tidak sadar akan kekurangannya, tidak bermaksud menggurui ataupun mengajari. Namun yang kedua adalah berkata
kata Al-Quran, ittaqullaha mastata'at gitu. Bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin. Jadi meskipun mungkin ada kekurangan pada diri kita, karena tidak ada juga manusia yang sempurna gitu. Mungkin bagi mbaknya, bagi ibunya, ibu merasa punya kekurangan. Tapi bagi suami ibunya itu adalah sesuatu kesempurnaan yang dilihatnya sehari-hari. Karena mungkin ibunya doang yang ngerasa bahwa ini kekurangan, tapi bagi sang suami itu adalah kelebihan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh wanita lain. Karena tidak mungkin tanpa alasan sang suami mencintai ibu dengan setulus hatinya gitu. Jadi jangan pesimis karena kata Al-Quran, bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin dengan caramu gitu. Malah jarang ya suami yang seperti itu ya Ustaz Masya Syam ya. Allah, Menerima pantas apa aja adanya istrinya ya. rela gitu. Waduh, ya Allah. Mbak. Dulu siapa yang nanya mungkin istrinya atau Oh iya. usah deh. Tunggu deh, ini namanya Wati ini nih, Wati nama ibu saya loh padahal. Coba tanya informasi. Sidik itu istrinya namanya Wati. Oh, nggak tahu ya, nanti kita cari tahu ya kreatif kita ya. Subhanallah. Baik jamaah, kita lanjutkan lagi yuk. Nih sekarang pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau suami itu tidak bekerja? Malah saya yang bayar kontrakan. Makan semua kebutuhan hidup semua saya yang mencari. Apakah seorang istri jika meninggal nanti bisa masuk ke surga? Sedangkan suami itu masih sehat walafiat, segar bugar, sehat banget. Tolong beri penjelasannya ya Ustadz, terima kasih. Waalaikumsalam. Ustadz Bani, gimana nih Ustadz? Masya Allah. Kenapa Ustadz? Kok terherman-herman? Iya, tadi Ustadz Maulana singgung kan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, bahwa laki-laki itu pemimpin di rumah tangga karena Allah berikan kelebihan dan kelebihannya itu wa bima anfaqu min amwalihim. Dia berkewajiban untuk mencari nafkah, memberikan nafkah kepada keluarga, terutama kepada istrinya. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Tugas dan kewajiban seorang suami yang pertama sebelum yang lain, nafkah itu tadi, mencari nafkah. Nah, maka Rasulullah SAW mengingatkan, kafa bil mar'i isman. Cukup seseorang itu berdosa an yudayya aman yakut. Menyanyiakan orang yang mestinya dikasih nafkah. Subhanallah. Nah Allah baik sekali. Meskipun itu wajib, tapi kalau suami memberi nafkah kepada pasangannya dapat pahala. Nah sekarang gimana kalau istri? Istri tidak ada kewajiban, tapi kalau istri memberikan dapat pahalanya double. Wah, karena tidak wajib kan? Suami wajib dapat pahala satu, tapi istri tidak wajib dapat pahala. Maka insya Allah kalau itu ikhlas, dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan berbalas dengan surga ibu. Dan mudah-mudahan kita doakan suaminya, Allah ketuk hatinya, Allah mudahkan urusannya sehingga bisa mencari nafkah yang cukup. Amin ya Allah, amin. Nah, ayo para laki-laki semangat cari kerja, nafkahi istri sama anaknya, bahagiain. Malah katanya kalau kita bahagiain istri sama anak, rezekinya semakin berlimpah-limpah lagi loh. Yuk kita semangat untuk kerja ya. Terus kalau misalnya jamaah mau nanya lagi, nih hari ini tepat sekali kirimkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Insya Allah pada pagi hari ini akan dijawab sama guru-guru kita. Kali ini aku mau nanya lagi sama Ustadz Maulana. Iya, apa itu? Ustadz, kita sama-sama tahu Ustadz kalau hidup itu tidak selalu indah. Iya. Nah, tapi bagaimana nih menghadapi ketika ada pasangan nih lagi dalam keadaan terpuruk gitu, jatuh gitu kan. Tapi dia malah minta pisah. Malah mau Apa? Hah? Enaknya itu. Maunya senang-senang saja. Harusnya kalau berumah tangga itu terima baiknya, terima buruknya. Iya. Ini namanya mawaddah itu menerima kebaikan dan menerima keburukannya. Bagaimana berarti ke rumah tangganya tidak ada cinta di Iya, dalamnya? sabar. Bagaimana kalau dia cuma senangnya aja diterima, baru buruknya Iya, tidak mau? Jadi kalau dia masih muda masih diterima. Kalau sudah tua Iya, sudah sabar, ditinggalkan. sabar, iya. Itu tidak benar Tuh, itu. jamaah biar Ustadz Maulana tenang dulu, nanti aja di pembahasannya setelah yang satu ini aja ya. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah, sabar Ustadz ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi kalau Sony gimana? Iya. Pak Irus kan masih muda. Kalau